Ya, menjadi pertanyaan publik tentu pemirsa bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca munculnya varian baru COVID-19 Omikron. Kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada ahli Menko Luhut Binsar Panjaitan, Dr. Monika Nirmala, dan juga spesialis penyakit dalam, Dr. Telly Kamelia. Selamat pagi, semuanya apa kabar? Selamat pagi, Mbak Gina Vita, Mas Bayu, kabar sehat? Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Saya mau ke Dr. Monika dulu ya. Dr. Monika, kita tahu ya bahwa Omikron ini kan pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Bahkan informasi terbaru ini Kementerian Kesehatan Belanda juga sudah mengkonfirmasi ada 13 orang yang terkonfirmasi positif varian baru untuk Omikron ini. Bagaimana untuk Indonesia saat ini? Ya, jadi saat ini Indonesia terus memantau perkembangan Omikron di dunia ya. Jadi kita secara dekat melihat negara-negara mana saja yang sudah terdeteksi Omikron, dan juga Indonesia memperhatikan fakta-fakta yang ada, sudah mengambil juga langkah-langkah konkret ya, seperti misalnya pembatasan WNA dari saat ini yang sudah diumumkan dari 11 negara begitu untuk masuk ke Indonesia, pelarangan sementara, dan juga peningkatan masa karantina ya, dari yang sebelumnya 3 hari kita tingkatkan kembali sebagai bentuk waspada menjadi 7 hari. Dan untuk semua pintu masuk yang ada di Indonesia kita sudah lengkapi juga dengan kemampuan tes PCR. Dan kalau ada yang terdeteksi positif, maka akan dilanjutkan di genome sequencing ya istilahnya, jadi di deteksi materi genetiknya begitu, apakah atau jenis varian apa dari virus yang menginfeksi orang tersebut begitu. Jadi semua yang positif akan di genome sequencing, dan sejauh ini Indonesia belum mendeteksi adanya Omikron di Indonesia. Oke, nah Dr. Monika, sampai sejauh ini Omikron belum terdeteksi atau tidak terdeteksi di Indonesia. Kita harapkan juga tidak masuk ya ke negara Indonesia. Tapi begini, kalau tadi Dr. Monika mengatakan bahwa langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah ini adalah pembatasan. Ada kemudian berbagai pihak yang mempertanyakan kenapa kemudian ini dilakukan pembatasan, tidak dilakukan penutupan akses seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, misalnya saya sebut Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Ya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan, kita melihat perkembangan dari penyebaran dari virus Omikron ini. Jadi kita mengutamakan membatasi atau melarang sementara WNA untuk masuk dari negara-negara yang sudah atau diduga sudah mengalami transmisi lokal gitu ya dari virus Omikron ini begitu. Transmisi lokal maksudnya apa? Transmisi lokal maksudnya penularannya tidak hanya terjadi dari orang dengan riwayat perjalanan dan terdeteksi di pintu masuk, tapi kemudian penularan tersebut sudah terjadi di masyarakat biasa begitu ya. Mungkin awalnya dari pelaku perjalanan, tapi kemudian sudah menular di masyarakat yang tidak ada riwayat perjalanan begitu. Jadi negara-negara tersebut yang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, sehingga kita lakukan pelarangan masuk sementara dari para WNA ini. Sedangkan untuk negara-negara lain kita terapkan karantina yang lebih panjang ya, yang dari tadinya hanya 3 hari menjadi 7 hari, ditambah dengan entry dan exit test di hari pertama dan hari terakhir begitu dari masa karantina. Jadi memang Indonesia memilih untuk tidak menutup border seluruhnya, karena kita juga sambil memperhatikan di mana virus itu saat ini menyebar. Begitu, Mbak. Oke, saya geser dulu ke Dr. Telly. Dr. Telly, kalau dari literatur, dari informasi yang mungkin Anda terima juga, seberbahaya apa sih Omikron ini, Dok? Ya, terima kasih. Omikron ini sebenarnya daya penularannya lebih cepat ya, 5 kali lebih cepat daripada virus yang lain yang biasa. Sebenarnya gejalanya itu sebenarnya tidak terlalu sama seperti virus lain ya, seperti lelah bisa kita dapatkan selama 2 hari, kemudian nyeri otot, kemudian juga nyeri kepala.
Tapi yang lebih menjadi concern dari kita adalah bahwa supermutasi dari virus ini bisa bermutasi sampai 30 kali. Dan ini membuat pasien itu bisa jadi kembali tertular. Jadi setelah sembuh bisa sakit kembali. Nah, ini yang menjadi perhatiannya. Jadi artinya dia tidak bisa sembuh dengan sempurna, kemudian dia bisa kembali lagi dengan sakit. Tapi memang gejala yang ada saat ini ya ini seputar lebih ringan sebenarnya, tapi daya tularnya lebih cepat. Itu. Oke. Nah, itu ada dua kata, supermutasi dan juga penyebarannya lebih cepat. Dikatakan ada 500% kali lipat, 500% lebih cepat daripada varian sebelumnya gitu. Nah, tapi apakah itu bisa disimpulkan juga bahwa virus Omikron ini lebih mematikan? Ya, kita belum bisa mengambil kesimpulan seperti itu, karena virus ini yang kita khawatirkan, mutasi yang memberikan waktu mutasi berkali-kali, bisa sampai 30 kali, maka waktu yang diberikan untuk virus ini untuk memodifikasi dirinya itu bisa dalam jangka waktu yang lumayan ya. Jadi kita harus tetap memperhatikan pasien ini dengan lebih seksama. Jadi walaupun misalnya sudah memberikan gejala kesembuhan, maka penderita yang mendapat virus Omicron itu harus diobservasi lebih lama. Jadi kita bilang ini observasi dengan kohort ya ke depan ya. Artinya tetap kita harus evaluasi. Titiknya di situ. Ya, Dokter Teli, saya ingin minta tanggapan Anda seperti ini, karena kalau kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh WHO beberapa waktu yang lalu, ini juga menyebutkan, ini yang juga harus menjadi concern selain kemudian percepatan penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya, tapi ini dikatakan juga bahwa berpengaruh terhadap vaksinasi. Gimana menurut Anda? Ya, kalau dilihat dari negara Afrika Selatan, ini memang vaksinasinya belum menyeluruh ya. Tapi kalau misalnya tidak efektif terhadap vaksinasi, seperti kita ketahui vaksin itu dibuat dari virus-virus yang sudah ada sebelumnya. Kalau dikhawatirkan kalau misalnya tidak efektif, ya karena memang sifat dari mutasi ini sendiri, jadi dia bisa cepat untuk mengadakan mutasi kembali. Jadi artinya kalau misalnya kita harus evaluasi penderita ya terhadap pasien, baik pasien yang divaksin ataupun belum divaksin, maka efektivitas itu baru kita bisa dapat ketahui ya. Tapi selama ini dilaporkan efektivitas vaksin masih cukup bagus ya, baik untuk beberapa varian alfa, beta, gamma maupun delta. Oke, baik. Dokter Teli, Dokter Monica, kita nanti lanjut lagi ngobrolnya karena kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.